Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, program vaksinasi yang akan berlangsung esok hari ada kelompok prioritas yang akan menerima vaksin pertama kali dan berikut di antaranya. Selain kelompok yang diprioritaskan untuk menerima vaksin pertama kali, ada juga kelompok yang belum bisa menerima vaksin, diantaranya orang dengan penyakit tertentu. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih detail terkait dengan kelompok masyarakat yang mana saja yang kemudian direkomendasikan untuk bisa mendapatkan vaksin dan yang belum, kita akan membahasnya langsung bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Haridana Indah Setiawati Mahdi yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat pagi Dr. Indah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah. Ya. Terima kasih Dr. Indah sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya mau langsung saja dokter, ada beberapa kelompok masyarakat yang kemudian direkomendasikan untuk bisa mendapat vaksin dan ada juga yang belum. Nah ini yang belum, ini yang kelompok yang seperti apa kondisinya dokter Indah? Ya, jadi mereka yang tidak bisa atau belum yang dapat vaksinasi adalah pertama yang sudah terkonfirmasi atau pernah menderita COVID-19, itu yang satu. Yang kedua adalah ibu hamil dan menyusui. Terus kemudian yang menjalani jangka panjang penyakit-penyakit kelainan tertentu, penyakit jantung, penyakit autoimun, terus kemudian ada juga penyakit diabetes yang tidak terkontrol, hipertiroid, hipertensi yang tidak terkontrol atau kelainan darah, penyakit kanker yang masih dalam kemoterapi, dan pasien-pasien HIV dengan CD4 yang sangat rendah di bawah 200. Begitu. Oke. Begitu, Mas. Dari sejumlah penyakit yang sudah disebutkan oleh dokter tadi, apa kemudian resikonya ketika misalnya orang-orang dengan penyakit tersebut disuntikan vaksin, begitu dokter? Ya, jadi begini, untuk vaksin Sinovac memang diutamakan adalah individu yang sehat dengan rentang usia 18 sampai dengan 59 tahun. Sebenarnya dalam penelitiannya memang Sinovac tidak melibatkan mereka yang menderita seperti itu, Mas Jason. Jadi belum ada penelitiannya. Tapi kalau misalnya ada pasien yang dengan terkontrol, hipertensi terkontrol, HIV saja dengan CD4 di atas 200 tanpa penyakit penyerta, itu tidak ada masalah. Itu bisa dilakukan vaksinasi, gitu Mas. Oke, Dokter Ina, nanti saya akan tanya di segmen selanjutnya terkait dengan persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang ketika nanti harus mengikuti proses vaksinasi, apa-apa saja yang harus disiapkan dan kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan muncul, kita akan bahas usai jeda. Dan pemirsa, bagi Anda yang juga ingin berpartisipasi dalam telepon interaktif terkait dengan vaksinasi ini, Anda juga bisa menghubungi nomor telepon di 021 583 99 100. Kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan kami mengingatkan lagi pemirsa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam perbincangan interaktif ini Anda bisa menghubungi nomor di 021 583 99100. Saya kembali lagi ke Dokter Indah. Dokter, selain orang-orang dengan penyakit komorbid yang sudah dokter sebutkan tadi yang memang harus kemudian menunggu atau belum direkomendasikan untuk mendapat vaksin, ada kelompok-kelompok lainnya dokter seperti misalnya lansia, kemudian ada orang survivor COVID dan juga ibu hamil. Apakah 3 kelompok ini juga belum boleh divaksin atau seperti apa dokter? Ya, Mas Jason, terima kasih. Jadi untuk lanjut usia dari Kementerian Kesehatan akan diberikan vaksin. Tentunya adalah vaksin yang aman untuk lansia. Dari Gavi-Covid itu ada yang namanya vaksin Pfizer, bisa juga diberikan vaksin seperti Novavax atau AstraZeneca. Nah, Covax Gavi ini adalah bagian dari WHO. Nanti kita tidak tahu mendapat yang mana dan insya Allah aman untuk lansia. Itu Mas. Sedangkan baik, kalau untuk ibu hamil, dokter? Oh ya, untuk ibu hamil, nah memang tunggu melahirkan dulu Mas. Sama setelah menyusui baru mendapatkan vaksinasi COVID. Ya, dan untuk yang penyintas COVID atau yang sudah sembuh dari COVID, itu ada antibodi. Nah, antibodi alamiah. Tapi memang antibodi alamiah bisa saja tidak kuat. Jadi nanti suatu saat bisa divaksin lagi setelah 6-8 bulan. Gitu Mas Jason. Oke, jadi artinya kalau untuk yang ibu hamil harus tunggu sampai melahirkan. Kalau untuk yang survivor COVID ini tunggu sudah lebih kuat lagi fisiknya begitu, sudah recovery lagi. Dokter, kita akan bergabung bersama salah satu penelpon. Ada Pak Hedi di Jakarta. Selamat pagi Pak Hedi. Selamat pagi. Pak Hedi, silakan pertanyaannya Pak Hedi untuk Dokter Indah. Ya, selamat pagi Dokter Indah. Selamat pagi, Pak. Ya, saya Hedi. Saya pernah terpapar COVID. Jadi saya tanggal 18 November itu di opname 10 hari. Kemudian sekarang udah negatif pemulihan. Nah, umur saya 64. Kemudian umur saya 64. Saya ada sedikit hipertensi. Apakah apakah saya tidak perlu nggak perlu divaksin lagi? Terus yang kedua, istri saya juga seorang dokter, dia asma Bu, gitu. Itu aja. Oke. Umurnya 53. Oke. Saya langsung mempersilakan Dokter Indah untuk bisa menjawab bagaimana nih dokter, pernah menjadi pasien COVID, umurnya sudah lebih dari 60 tahun, apakah bisa dokter? Ya, terima kasih Pak Hedi. Jadi untuk melihat seorang pasien bisa divaksin atau tidak, memang kembali lagi ke dokternya yang merawat. Artinya ini pasien layak atau tidak untuk dilakukan vaksinasi. Tapi Pak Hedi, untuk yang lansia itu akan ada vaksin yang lebih aman. Artinya yang sudah ada penelitian untuk pasien-pasien lansia. Kalau untuk yang sudah selesai COVID atau sudah pernah menderita COVID, itu tadi antibodi untuk COVID itu kan 6-8 bulan. Jadi bisa lagi dilakukan vaksinasi. Dengan vaksinasi yang cocok untuk lansia pasca COVID dan kemudian hipertensinya mohon diperhatikan untuk selalu terkontrol. Nanti apakah bisa divaksin atau tidak tergantung dari dokter Pak Hedi yang merawat. Dan untuk istri Bapak yang seorang dokter, kalau penderita asmanya itu terkontrol, Pak, dan tidak ada alergi yang berat atau tidak pernah pingsan, misalnya makan telur pingsan, karena vaksin-vaksin ini biasanya dibiarkan di dalam telur. Itu tidak akan menjadi masalah, Pak. Begitu. Oke, kalau untuk istrinya dokter yang menderita asma tadi bagaimana dokter? Apakah direkomendasikan usianya kalau tidak salah juga lebih dari 50 dokter? Ya, kalau untuk istrinya Sinovac masih bisa karena kan masih range-nya 18 sampai 59 tahun. Kalau asmanya terkontrol, kembali lagi ke dokter asmanya. Kalau misalnya terkontrol dengan pengobatan asma dan tidak ada alergi yang berat, misalnya seperti alergi makan telur langsung kemudian biduran berat atau pernah pingsan, saya rasa itu tidak menjadi masalah. Jadi bisa dilakukan vaksinasi. Jadi kembali dengan dokter masing-masing yang merawat, Pak. Terima kasih. Oke, artinya kesimpulannya kalau untuk Pak Hedi ini harus menunggu rekomendasi dari dokter dan kayaknya bukan vaksin Sinovac yang direkomendasikan ya dokter ya. Baik, ya, untuk ya, Pak Hedi, apakah sudah jelas kira-kira jawaban dari Dokter Indah? Baik, terima kasih Pak Hedi sudah bergabung bersama kami. Saya mau kembali lagi ke Dokter Indah.
dokter, terkait dengan kemungkinan yang muncul ketika seseorang sudah divaksin, misalnya reaksi tubuh seseorang kan berbeda-beda. Ini bisa dijelaskan dokter, apa saja? Ya, betul sekali Mas Jason, pertanyaan yang bagus sekali. Vaksinasi itu perlu saya tekankan, itu bukan berarti 100% kemudian tidak sakit. Bisa saja menderita atau terinfeksi COVID, tetapi memang derajatnya bisa lebih ringan. Jadi memang kita tetap harus melakukan vaksinasi. Dan kita sekarang dengan vaksinasi COVID, itu tujuannya adalah untuk mencapai kekebalan kelompok di atas 70%. Dianggap supaya kalau sudah terjadi kekebalan kelompok, akan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Gitu. Artinya dengan adanya vaksin ini menurunkan angka kefatalannya begitu dokter. Lalu Betul, kemudian ya. yang masih suka salah kaprah di masyarakat adalah ketika misalnya vaksin sudah datang, masyarakat sudah divaksin, pandemi seketika serta-merta selesai begitu dokter dan dianggap sebagai obat. Tapi ternyata ini kan beda dokter, vaksin dengan obat. Cara kerjanya pun berbeda dokter. Bisa dijelaskan seperti apa? Ya, cara kerja vaksin pertama adalah disuntikan jadi kuman yang sudah mati. Kalau vaksin Sinovac dan vaksin yang lain adalah vaksin yang inaktif, artinya vaksin yang mati, bukan vaksin yang hidup. Jadi insya Allah aman. Disuntikan ke tubuh manusia dengan harapan antigen masuk, antibodi atau kekebalan tubuh kita ini terbentuk. Nah, kalau sudah terbentuk, jadi kalau ada virus COVID yang masuk, nah bisa dikenali dan dibunuh oleh tubuh kita sendiri dengan antibodi yang sudah terbentuk yang lebih baik. Itu Mas. Baik. Untuk vaksin, ya. Baik, kami akan mencoba lagi menghubungi penelpon yang sudah tersambung bersama kami. Ada Pak Robert di Jakarta. Selamat pagi, Pak Robert. Selamat pagi. Ya, Pak Robert silakan pertanyaannya untuk Dokter Indah. Selamat pagi, Dokter Indah. Selamat pagi Pak Robert. Ya, saya umur 62 tahun. Saya kan mendapat kabar bahwa untuk menerima vaksin nanti ini kan diberitakan melalui SMS. Maksud saya mau menanyakan dalam keadaan nanti seandainya saya menerima SMS untuk divaksin, apakah saya harus ke dokter dulu untuk mengecek kondisi saya atau bagaimana nanti prosedur yang dilakukannya ini, Dokter Indah? Baik, baik. Untuk Dokter Indah, kita harus tahan dulu Pak Robert, jawabannya akan kita pending dulu. Kita akan segera kembali nanti setelah headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya mau melanjutkan lagi ke Dokter Indah. Dokter, menjawab pertanyaan dari Pak Robert tadi, penelpon kita, bertanya bahwa Pak Robert ini sudah mendapatkan SMS, tapi usianya ini sudah 60 tahun, begitu. Nah, apakah untuk bisa ikut vaksinasi ini harus ada rekomendasi dari dokter dulu atau seperti apa, dokter? Ya, terima kasih Pak Robert. Jadi begini, karena Bapak usianya tidak masuk kriteria Sinovac, Pak, mohon maaf. Jadi memang pertama untuk Sinovac itu diprioritaskan Januari dengan April 2021 ini adalah petugas kesehatan. Terus kemudian petugas publik tadi seperti tentara atau ASN dan lansia. Bapak jangan khawatir, lansia pasti dapat. Nanti kalau misalnya karena Bapak dapat SMS, mohon segera daftar dan diklarifikasi kalau Bapak memang tidak ikut yang gelombang Sinovac, Pak. Dan memang mohon dipastikan untuk kesehatan Bapak sendiri. Kami dari Satgas Vaksinasi Dewasa Rumah Sakit Kanker Darmais itu akan atau juga di puskesmas lain saya kira sudah sangat siap untuk memvaksin masyarakat Indonesia dengan pertama datang, pendaftaran, kemudian screening, lalu dilakukan pemeriksaan fisik sederhana, divaksin dan kemudian akan dikasih kartu vaksin. Karena Sinovac ini 2 kali, jadi jedanya 2 minggu. Jadi mohon Pak Robert tetap dibalas ya SMS-nya supaya nanti terdata. Untuk lansia nanti akan ada peraturan berikutnya Pak. Terima kasih. Baik, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Robert yang ada di Jakarta. Dan sekarang kita akan ke penelpon berikutnya. Ada Pak Syadat dari Bekasi. Silakan Pak Syadat dengan pertanyaannya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ke Bu Dokter, perihal cara membacanya, hasil positif PCR, Citigen 30, sekian dan Citigen 25, sekian ya Dok, gitu.
Lalu yang kedua, sama gimana sih cepat menghilangkan mampet di hidung ini biar pernapasan terbukanya lebih lebar dan lebih enak gitu, Dok. Terima kasih. Baik, silakan langsung dijawab Dokter Indah. Bagaimana ini cara membaca PCR kalau hasilnya seperti tadi, dokter? Tandanya apa Ya, itu, dokter? Pak Sadat, memang sebenarnya PCR itu kan tergantung dari laboratorium masing-masing. Kalau misalnya yang dimaksud adalah CT value di atas 25, dianggap Bapak sudah menuju sembuh atau sudah sembuh. Tetapi kembali lagi, kita harus juga lihat klinisnya, Pak. Nah, untuk Bapak bilang kok dencumannya berkurang, itu bisa jadi memang Bapak belum sembuh gitu atau masih terinfeksi COVID gitu, Pak. Jadi mohon dikembalikan ke dokter masing-masing. Terima kasih, Pak. Ya, dokter, tadi pertanyaannya ada dua. Yang kedua, kalau misalnya ingin membuat pernafasannya lebih lega, nah ini seperti apa, dokter? Ada kiat-kiat khususkah? Ya, jadi memang dari tim medis biasanya kalau dari segi medis, biasanya mereka pasti sudah memberikan obat-obat untuk COVID. Ya, dan kemudian ditambah dengan vitamin D3 untuk mencegah antiinflamasi, terus kemudian vitamin C dan sebagainya, berjemur dan sebagainya. Kalau untuk secara herbal, memang ada yang menyarankan untuk menghirup uap dari minyak kayu putih. Semoga itu bisa berhasil. Tapi saya rasa kalau vaksin atau COVID ini sudah hilang, insya Allah memang anosmia atau buntu hidungnya pasti sudah akan hilang gitu, Pak. Baik, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Syadat. Saya kembali lagi melanjutkan ke dokter. Dokter, kalau biasanya orang habis divaksin itu gejalanya macam-macam. Nah, ini ada yang kemudian biasanya demam atau nyeri begitu. Walaupun memang kalau kita lihat hasil uji klinis kemarin, resiko minornya ini juga bisa dibilang sedikit begitu. Tapi kemudian ini cukup membuat masyarakat mungkin takut juga. Bagaimana meyakinkannya, dokter, kalau sebenarnya gejala-gejala yang seperti itu sebenarnya bisa teratasi, dokter? Ya, jadi kan sekali lagi saya ingatkan, vaksin Sinovac atau COVID-19 dengan vaksin yang lain nanti yang akan datang adalah vaksin mati atau inaktif. Nah, nanti kalau ada reaksi seperti bengkak, nyeri, kalau orang Jawa bilangnya kembang pegel gitu ya, Pak, itu nggak usah panik, Bapak dan Ibu sekalian tidak usah panik. Kalau memang nyeri sekali boleh diberikan paracetamol. Malah kalau semakin pegel, malah semakin bagus. Jadi antibodinya semakin banyak terbentuk. Jadi tidak usah khawatir. Baik, terima kasih Dokter Indah sudah bergabung bersama kami. Semoga dengan apa yang disampaikan Dokter Indah ini bisa menjadi pencerahan juga, mengingat vaksinasi akan dilakukan besok, dan semoga kita doakan orang-orang yang bisa mendapatkan vaksinasi ini benar-benar bisa sehat dan lancar semua prosesnya. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami dan selamat kembali beraktivitas.